Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Sebelum memasuki proses pembelajaran, hendaklah kita melakukan doa agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan dapat memahami tentang gerak pada tumbuhan dan mengetahui macam-macam gerak pada tumbuhan. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan bertanya kepada murid-murid, yaitu mengapa putri malu akan menutup daunnya ketika disentuh, dan kenapa bunga pukul 4 dinamakan dengan bunga pukul 4. Jawaban tersebut ada pada materi kita kali ini. Baiklah, materi kita kali ini yaitu gerak pada tumbuhan. Siapa yang tahu apa itu gerak? Ya, gerak adalah salah satu ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk melakukan kegiatan hidupnya. Gerak yang terjadi pada tumbuhan ini berbeda dengan gerak yang dilakukan oleh manusia dan hewan. Gerak pada tumbuhan bersifat pasif, yang artinya tidak memerlukan adanya perpindahan tempat. Gerak pada tumbuhan ini dapat terjadi karena adanya pengaruh rangsangan. Rangsangan yang mempengaruhi terjadinya gerak pada tumbuhan antara lain cahaya, air, sentuhan, suhu, gravitasi, dan zat kimia. Yang pertama ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan, sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhannya. Contohnya adalah membukanya kotak-kotak sporangium tumbuhan pada paku dan pecahnya buah polong-polongan yang kering. Selanjutnya ada gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Gerak endonom disebut juga dengan gerak otonom atau gerak spontan. Contohnya adalah gerakan pertumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun karena akibat pengaruh dari pertumbuhan. Dan yang ketiga ada gerak esionom. Gerak esionom ini merupakan gerak yang dipengaruhi rangsangan dari luar tubuh atau faktor eksternal. Adapun gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu pertama gerak tropisme, yang kedua gerak taksis, dan yang ketiga ada gerak naspi. Yang pertama gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerakan pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan dari luar. Jika tumbuhan mendekati rangsangan disebut tropi positif, tetapi jika tumbuhan menjauhi rangsangan disebut tropi negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama fototropisme, yaitu gerak karena rangsangan cahaya. Contohnya fototropisme positif berarti tumbuhan bergerak menuju cahaya, sedangkan yang negatif berarti menjauhi cahaya. Yang kedua ada geotropisme, gerak karena rangsangan yang berupa gaya tarik bumi. Contoh geotropisme positif adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke dalam tanah, dan geotropisme negatif adalah batang tumbuh yang menjauhi pusat bumi. Yang ketiga ada hidrotropisme, yaitu gerak rangsangan dari sumber air. Contohnya pertumbuhan akar tanah yang selalu menuju ke sumber air. Yang keempat ada kemotropisme, yaitu gerak pada tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Dan yang terakhir ada stigmotropisme, yaitu gerak dengan rangsangan berupa persinggungan. Contohnya sulur markisa yang membelit dan batang mentimun yang membelit tanaman lainnya. Yang kedua ada gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak seluruh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Berdasarkan rangsangannya, taksis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu
Yang pertama ada fototaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa cahaya. Contohnya gerak Euglena sp yang selalu mendekati cahaya. Dan yang kedua ada kemotaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Contohnya gerak spermatozoid ke archegonium pada tumbuhan lumut. Dan yang ketiga ada gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Arah geraknya terjadi akibat perbedaan tekanan turgo, di mana tekanan turgo menyebabkan tumbuhan mengembung. Terdapat beberapa jenis gerakan nasti, antara lain seismonasti, yaitu gerak dengan rangsangan berupa sentuhan. Contohnya gerak menutupnya daun putri malu. Yang kedua, niktinasi, yaitu gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap. Contohnya, menutupnya daun pete Cina pada malam hari. Yang ketiga, ada fotonasti, yaitu gerak sebagai reaksi terhadap rangsangan berupa cahaya. Contohnya, bunga pukul 4 yang mekar setiap sore, dan bunga kembang sepatu yang mekar pada siang hari. Yang keempat ada termonasti, yaitu gerak karena adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya pada bunga tulip mekar jika suhu naik dan menutup jika suhu turun. Nah, itulah materi kita kali ini. Jadi, jika murid-murid sekalian ada yang tidak mengerti, bisa dipertanyakan. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Setiap kelompok nantinya akan membacakan hasil dari kerja kelompoknya dan kita akan mendiskusikannya bersama di depan kelas. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem organ pada manusia. Jadi, jangan lupa untuk belajar malam harinya ya. Baiklah, cukup sampai sini aja pertemuan kita kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Marilah kita menutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.